Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat GM dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allah. Amin. Kita melanjutkan belajar memaknai kitab Maqasidus Saum. Insya Allah sekali lagi khatam ini. Karangan Sultanul Ulama Al-Aizu Ibni Abdissalam rahimahullah ta'ala. Sudah di halaman 40. Kitab Maqasidus Saum. Ini nama lainnya Fawaidus Saum. Ada beberapa nama kitab ini ya. Ada yang menyebutnya Maqasidus Saum. Ada juga yang menyebutnya Fawaidus Saum. Kemarin tentang puasa sunnah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Asani fi saumi Sya'bana. Bermula yang kedua, puasa sunnah itu pada berkenaan dengan puasa Sya'ban. Qala Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasumu, itu puasa ianya Nabi Sya'bana akan Sya'ban kullahu, seluruhnya Sya'ban. Nabi puasa Sya'ban seluruhnya. Ya, seluruhnya mafhumnya kan kayak kayak utuh gitu kan. Tapi karena ada hadis lain yang menyatakan Nabi nggak ada bulan yang Nabi isi dengan puasa sempurna selain Ramadan, berarti ini walaupun kullahu maknanya ada kecuali sedikit. Ada ianya Nabi itu puasa ia akan Sya'ban, seluruhnya Sya'ban. Sayyidah Aisyah menegaskan kembali kana yasumu Sya'bana illa qalilan. Ada ianya Nabi itu puasa ia akan Sya'ban illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, jadi bulan Sya'ban Nabi puasa kecuali sedikit. Maknanya kebanyakan dari bulan Sya'ban Nabi mengisinya dengan puasa. As-salisu fi saumil Muharram, bermula yang ketiga itu pada puasa Muharram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil Muharram. Bermula seutama-utama puasa sesudah bulan Ramadan itu syahrullah, yaitu bulan Allah al-Muharramu, bulan Muharram. Bulan Muharram. Tapi Nabi tidak pernah mengisi bulan Muharram dengan puasa lebih banyak dari bulan Sya'ban. Kata para ulama begini. Mungkin informasi yang Nabi dapatkan telat. Ketika Nabi-Nabi menjelang akhir, baru Nabi tahu kalau puasa yang lebih utama sesudah puasa Ramadan yaitu puasa bulan Muharram. Sehingga Nabi tidak sempat mengisinya dengan puasa lebih banyak dibanding dengan Sya'ban. Nah, kalau bulan Sya'ban memang Nabi sudah sering mengisinya dengan banyak puasa. Begitu dalam kitab Sya'ban. Yang ketiga, fi saumil Muharram, pada puasa Muharram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bermula yang paling baik puasa sesudah Ramadan itu bulan Allah, bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Dan bermula sebaik-baik salat sesudah salat fardu itu salat sunnah. Nah, tiga. Hadis Muslim kan, babu siyabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Ramadan. Yang keempat, ini singkat-singkat aja. Yang keempat dan kelima, ar-rabi'u wal khamis. Yang keempat, yang kelima itu fi shaumi tasu'a wa asyura. Pada puasa hari Tasu'a dan hari Asyura. Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanatal madiyah. Bermula puasa hari Asyura itu aku berharap kepada Allah bahwa menghapus oleh Allah akan setahun allati qablahu, setahun yang ada yang setahun sebelumnya hari Asyura. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, puasa Asyura itu bisa menghapuskan setahun dosa kecil. Masya Allah kan? Satu akhraju Muslim, hadis saya ini mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Muslim Fisyam dalam kitab Asyam, bab istihbab yusyami salasata yamin min kulli syahr. Di bab disunnahkan puasa 3 hari dari setiap bulan, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Nah ini banyak puasa. Puasa Asyura. As-sadisu fi saumi asyri Dzulhijjah. Bermula yang keenam itu pada puasa 10 Dzulhijjah. Tentang kelebihan puasa 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10. Namun di sini tetap dikecualikan 1 hari.
Ini taglib namanya. Kita sebut 1 sampai 10 Zulhijjah. Maksudnya 9 hari kan, 10 Zulhijjah nggak boleh puasa. 10 Zulhijjah karena dia hari raya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min ayyamil amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah." Tidaklah dari hari-hari yang bermula beramal yang soleh, padanya hari itu lebih suka kepada Allah dari hari-hari yang 10 bulan Muharram, bulan bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari yang paling baik diisi dengan amal soleh. Setiap hari bagus kita isi dengan amal soleh. Cuma yang paling baiknya lagi kata Nabi, yaitu diisi dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Macam lebih utuh kan tahu. Faqalu maka mereka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berperang di jalan Allah." Apakah kalau dibandingkan amal soleh, tapi ini amal soleh bukan puasa masalahnya. Ini rada muskil dikit ya Pak. Tidaklah dari hari-hari yang bermula amal soleh padanya hari itu lebih suka kepada Allah dari hari-hari yang 10. Itu bulan Dzulhijjah. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, walal jihad, tidak pula jihad di jalan Allah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula berperang di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsih, kecuali seorang laki-laki yang keluar ia dengan dirinya dan hartanya, falam yarji, maka tidak kembali ya min dalika, dari demikian dengan sesuatu. Ini hadis beliau bawa berkenaan dengan puasa Zulhijjah, tapi dalam hadis nggak ada isyarah kepada puasa. Gimana Ustaz? Ya, amalus salih kan puasa kalau masuk amalus salih Ya umum maksudnya itu kan. amal soleh, mestinya jihad kan amal soleh juga Ustaz. Iya, tapi kalau dalam ada ya amal saleh tapi lebih lebih kepada puasa kalau di sini amal saleh yang masuk puasa. Amal saleh gimana ya? Amal saleh yang bentuknya puasa lebih afdal daripada jihad. Enggak, maksudnya nggak ada dilalah dalam hadis. Ini kan mamin ayamin al malusalihu fihi kan al malusalih kan puasa Ya itu puasa. maksudnya. Padahal kan jihad juga amal soleh, banyak amal soleh. Dari mana alasan amal soleh di sini jadi puasa? Itu pertanyaan, muskilnya. Kecuali Gitu. ada tambahan, enggak? Mamin Hmm. ayamin asyamu. Ini, nah itu. Gimana para ulama cara mendalilkan kan? Bingung kita kan? Judulnya Ustaz puasa sebelum Dzulhijjah. Tapi dalam hadis nggak ada puasanya. Ya lah, amal saleh di sini kan maksudnya puasa. Nah, kalau nggak gitu Tapi apa ribet maksudnya ya? harus ada dalil. Dalil yang menunjukkan kalau yang dimaksud dengan amal soleh di situ puasa. Masalahnya dalilnya nggak ada. Ustaz langsung terima gimana? Nah, Nggak, misalkan nggak perlu kepada dalil di situ, Ustaz. nggak perlu lah kita kita hamal aja amal saleh di situ yang maksudkan dengan puasa. Karena ya walal amal walal jihadu itu kan mengeluarkan berarti yang dimaksud amal saleh itu khusus puasa. Karena kita bandingkan dengan jihad di sini. Dengan dia Oke. nggak masuk. Ya bisa sih kalau dipaksakan, Ustaz. Itu juga salah. Harusnya kan harus jelas kan. Ya, coba saya lihat dalam kitab lain ada nggak yang membahas tentang. Oke, Ustaz, nggak apa-apa lah, Kak. Jadi, tidaklah dari hari-hari yang bermula amal soleh padanya hari lebih suka kepada Allah dari hari yang 10. Jadi beliau memahami ini mana amal soleh di sini puasa. Dari mana memahaminya? Karena dibanding dengan jihad. Padahal kalau dibanding dengan jihad juga belum tentu menunjukkan kepada puasa kan? Karena amal soleh itu Hmm. umum banget. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah." Nabi menyatakan, tidak jihad di jalan kecuali yang nggak bisa dibandingkan. Orang laki-laki keluar dengan dirinya, dia membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak balik lagi. Meninggal, hartanya juga habis. Nah, itu baru dia lebih utama dari melakukan puasa. Oke, Ustaz, nggak apa-apa. Lanjutkan tugas Ustaz nih. Syarah yang mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u bisaumi yaumal arafah. Pada puasa hari Arafah. Qala sallallahu alaihi wasallam, hmm, siyamu yaumal arafata ahtasibu ala Allah yukaffiras sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Hmm.
puasa, puasa hari Arafah, ahtasibu. Wahtasabu kemana Ustaz? Ahtasibu, aku berharap. Kayak ini dalam kurung ini. Bermula puasa hari Arafah, ya aku berharap di atas Allah itu bahwa mengampuni ya Allah akan 1 tahun alati sebelumnya hari Arafah Hmm, dan 1 tahun alati sesudahnya hari Arafah. hmm, ya, Tapi tag hadis lain bukan kayak gitu. Misalnya. Wal hmm, ula liman kana hajan bi Arafata ayyah tira. Dan bermula yang lebih aula bagi orang yang ada ya itu yang berhaji di Arafah. Itu bahwa berbuka ya. Lianna fadilada doa i Arafah ya futu. Nah, karena bahwa sungguh fadilah doa Arafah itu luput ia dan bermula puasa itu tidak luput ia. gimana maksudnya Ustaz? Doa hari Arafah nggak paham karena belum haji Ustaz. Hmm. Nah, ini makanya, ini hadis tadi bertentangan Ustaz. Ini ada yang protes di hadis ini di kitab lain, di syarah hadis kan. Tadi, Ah, ini kan sebahagian ulama memahami kalau amal soleh pada 10 Zulhijjah ini puasa kan. Ada juga ya. ulama yang tidak memahami, nggak menerima. Nggak ada isyarah kepada puasa. Bahkan Nabi menyatakan nggak pernah puasa di 10 Zulhijjah. 1 sampai 10. Saya baca ya. Ya. Hmm. Nah, ini mantap juga ini. Wajhud dilalah min hadzal hadis. Sisi penunjukan dari ini hadis ini kan. Huwa anna siyama min jumlatil amali sholih. Yaitu puasa sebahagian dari jumlah amal soleh. Wa hadzal madhabul ladzi intalahu jama'atu minal fuqaha. Fihi nadhrun. Itu perlu ditinjau juga. Karena yang sabit dari sunnah Nabi, tarku siyamil ashri. Nabi nggak puasa di 10 Zulhijjah. Kama sabata fi sahih Muslim dari hadis Aisyah. Qalat Aisyah berkata, "Masama Rasulullah, tidak pernah puasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asyraqat sama sekali." Ini kan bertentangan saya. Mag- mag- Berdengar ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini ada ulama yang menjadikan hadis ini dalil puasa Dzulhijjah. Walaupun tidak semuanya sepakat. Oke, kembali ke puasa Arafah tadi. Gimana Ustaz? Ya, ya ini ya Allah bagi mana ada ya itu haji di Arafah bahwa berbuka ya. Kenapa? Karena masing fadilah doa Arafah itu luput ya ada mula puasa tidak luput ya nggak paham juga. Nggak pernah pergi. Nah, Fadilah doa Arafah. jadi fadilah doa, maknanya gini. Fadilah kelebihan berdoa pada hari Arafah luput iya. Maknanya begini, kalau dia puasa mungkin lemah, nggak kuat berdoa kan? Sibuk, tiduran. Sementara doa itu nggak bisa digantikan. Kalau puasa mungkin bisa dikata Ustaz. Doa nggak bisa dikata. Puasamu layafudu. Puasa di hari Arafah itu nggak luput ya. Maknanya bisa diganti dengan hari yang lain. Misal kita pahami seperti itu kan. Walaupun doa, doa di Arafah itu berkaitan dengan tempat. Ya, jadi nggak bisa diganti. Mudah-mudahan begitu sementara Ustaz. Orang sibuk berdoa mungkin nggak sempat nggak Ya, apa nggak butuh sempat tenaga puasa. banyak hari itu kan. Wakalat Lubabatu bintu Haris berkata dah si Lubabah anak perempuan Haris inna nasan masuk manusia tamaru berlalu oleh mereka itu indah di sisinya bintu apa tadi bintu Haris Lubabah bintu Haris pada hari Arafah. Nah, manusia lewat di sisinya di sisi Nah, bintu tamarau. Tamarau Tamarau itu mira, saling berdiskusi. berdiskusi oh Ah, bukan Tamaru. membicarakan. Hmm. Sungguh manusia membicarakan oleh mereka itu di sisinya Lubabah bintu Haris pada Hmm. hari Arafah pada puasa Rasulullah SAW. Faqala ba'duhum maka berkatalah sebagian mereka itu bahwa saya dan mulia Nabi yang berpuasa. Waqala ba'duhum dan berkatalah sebagian yang lain. Laisa saya tidak ada Nabi dengan orang yang berpuasa. Ya, Hmm. salat ilaihi biqadhin. Maka mengutus sianya si Lubabah tadi kepadanya Nabi dengan 1 gelas laban ya, susu wahwa wakifun ala dianya Nabi itu yang berhenti di atas di atas bairnya Nabi. Hmm. Ya, lagi duduk di atas unta, fasyaribahu. Ya, maka meminumnya Nabi akannya. Ya, ini satu.
Dalil apa kesimpulannya? Nabi nggak puasa, Nggak puasa sedangkan di hari Arafah. hari Arafah. Nah, Hmm. ini Itulah dalil apa nih? dalil bahwa orang berhaji nggak sunnah puasa. Karena Hmm, Nabi nggak puasa hari Arafah. Padahal sebelumnya juga nggak ada dalil yang menyatakan Nabi puasa. Sebelum hari Arafah itu. Hari Arafah nggak kan, ada. Saya nggak saya nggak baca di belakang ini baru baca Ustaz. ya, apa-apa. Aman, Ustaz. Lanjutkan. Asaminu ya, yang kedelapan fi ayyamil bait. Artinya pada puasa hari-hari putih. Maksud hari putih di sini di kalau malamnya terang bulan disebut harinya hari putih. Qala Abu Hurairah berkatalah Abu Hurairah, "Ausini khalili, mewasiat akan aku oleh kekasihku." Nah, itu Rasulullah, okay? Siapa kasihku sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalasin dengan tiga perkara. Hmm. Bisyami salah satu ayam dengan puasa 3 hari mingkuli sehari daripada tiap-tiap bulan. Nah, tiap-tiap bulan harus ada puasa 3 hari. Hmm. Rakaat duha dan 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an nah, arkuda dan bahwa aku itu sebelum bahwa aku tidur. Hmm. Nah, ini tiga di pesan Nabi. Hmm. Ini yang menunjukkan apa tadi? Puasa hari putih ini maksud hari putih ini 13, 14, 15. Ya, 3 hari boleh. Kalau dalam penjelasan lain boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir ya. Kalau di tengah namanya hari putih kan. Biasa ada Hmm. lanjutan. Kalau memang kita mau puasa sebulan 3 hari, kita pilihlah 13, 14, dan 15. Kecuali di bulan Zulhijjah. Karena 13, 14 itu kan hari tasyrik kan. Digeser Hmm. lagi. Ya, Besar. Wa qala Abu Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama min kulli syahrin salasata ayamin ya fadzalika sumud dahri fadzalika siyamud dahri ya bermula siman itu yang berpuasa ya min kulli syahrin daripada tiap-tiap bulan akan 3 hari fadzalika maka bermula demikian itulah puasa yang sepanjang tahun dianggap udah puasa ya, sepanjang tahun kalau di setiap bulannya ada kan. ya. Karena kebaikan kan digandakan 10, wah sekarang 3 hari sama dengan 30 kayak puasa sebulan kan. Hmm. Di setiap bulan ada 3 hari puasa dia di setiap bulan ada ini kayak puasa setahun. Ini nggak pernah kita kerjakan Ustaz. Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Fa'anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabih. Maka menurunkan oleh Allah akan pembenaran demikian dalam kitabnya Allah. Nah, ini manja'a bihasanatin bil hasanati falahu asyru amsalnya. Bermula iman itu yang mengerjakan yaman dengan satu kebaikan, maka sabit baginya aman. Ya, itu 10 umpamanya kebajikan yang diganda 10 Al-An'am. Hmm. Al-yawmu bi asyarati ayamin bermula satu hari itu sabit dengan 10 hari. Ya, 3 hari sama dengan 30 kan. Ya. Udah apa 1 bulan kayak puasa 1 bulan. Nanti saya lagi akhrajahul Bukhari juga Bisomi Oh, babu ini. siamil bil. Oke. Nah, ini jangan sia-siakan hidup lagi ini kan Jangan, banyak kerjaan. jangan banyak ngerokok dan ngopi, Ustaz. Harus dirubah, diganti dengan puasa. Lanjutkan. Waqala Abu Zar amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyami salatati ayyamil bazi memerintahkan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasa 3 hari putih. 3 hari Hmm. putih maksudnya ya, mana ya 3 hari putih? Ya, 13, 14 dan 15. Ini hari-hari putih. Salah satu asyara. Arba'ata asyara, khamsata asyara. 13, 14, 15. Dan hadis akhrajahu rawahu Abu Dawud ya. Rawahu Ahmad nomor 6. Rawahu Ahmad fil Musnad. Turmudi dalam Saum. Ya, ada status hadisnya. Tidak ada Bisnadin tadi. Hasanin ya. Ya. Oke. Isnadin Hasan ini. Hmm. At-tasi'u wal asyir dan yang ke-9 dan ke-10 fi saumil isnaini wal khamisi. Hmm. Isnain dan pada puasa hari Senin dan hari Kamis. Hmm. Nah, ini dalil maksudnya. Hmm. Dalil puasa hari Senin dan hari Kamis. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnain. Ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari puasa hari Senin. Faqala maka berkata ya Rasulullah, bihi ulitu padanya hari Senin aku dilahirkan.
Nah, fihi unzila alayya dan pada hari Senin ini diturunkan dataku, maksudnya diturunkan Quran lah, San. Jadi ini tujuan puasa Nabi kelihatannya untuk syukur gitu. Untuk bersyukur, Ustaz. Bersyukur. Hmm. Bukan ulang tahun ini, ulang minggu, Ustaz. Ulang minggu. Kita dalil ini dari ulang tahun katanya. Oh, Nabi puasa mah tiap tiap Senin. Berarti ulang minggu kan ulang tahun. Oke, Tapi bukan pakai bersyukur makanan. Pakai. puasa. Ya, ya. Waqalat Aisyah tu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya taharra yaumal isnin wa khamis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaga ya akan Hmm. puasa Senin dan Khamis. Selalu Sering Nabi menjaga. puasa Senin Kamis. Waqala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yaumil isnaini wa khamis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan akan amal. Nah, pada kapan dinaikkan? Pada hari Senin dan Kamis. Ini untuk mingguan ya. Mingguan dua kali berarti Hmm. Senin dan Kamis dinaikkan amal. Wahyanan wahyanan yu'radu alayya wa ana sa'im. Dan kadang-kadang ya, dinaikkan di atasku. Sedangkan bermula aku dan puasa. Maksudnya dinaikkan orang akan amalku. Ini beda banget ini hadis kan? Dalam kita Sya'ban kan bukan begini bunyinya, Ustaz. Bukan ahyanan kah? Bukan ahyanan. Oh, Auhaibu kah? oh ibu, oh ibu ayu rada alayya amali kan? Wa ana saim kan? Ah, Ini jadi nggak itu tahu ini ahyanan. dari yu'radul a'malu yaumal isnani wal khamis wa uhibbu ay yu'rada amali ya. Wa ana shaim di sana. Ini wa ahyanan yu'radu alayya wa ana shaim. Ini mungkin menunjukkan bahwa hadis ini memang riwayat dengan makna, bukan lafaz ya. Bukan dengan teks. Jadi apa yang dipahami oleh pendengar kan disampaikan. Oke, lanjutkan. Ini satu pasal lagi udah selesai, Ustaz. Mau khatam kita ini. Ganti kitab baru. Ayo, Ustaz. Go. Mana lagi? Faslul Ashir. Faslul Ashiru bermula fasal yang sebelum fi ayyamil lati naha an siyamiha. Pada hari-hari yang nuhia yang dilarangkan akan hanya hari-hari dari puasanya hari. Nah, hari-hari yang dilarang puasa. Wahaya anwa'un dan berlariannya hari yang nuhia an siyamiha. Anwa'un itu ada berapa macam. Al-awal yang pertama yang Berarti ada dilarang puasa. larangan haram dan larangan makruh di sini, Ustaz. Ah, ya, yang pertama somu ba'dal intisabi Sya'ban, intisabi Sya'ban, intisafi bukan intisabi, yaitu puasa sesudah setengah Sya'ban, dah Hmm. setengah akhir kan. Ya, setengah kedua. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana nisfu min Sya'bana, apabila adalah setengah bulan Sya'ban, fa'amsiku wa nisyam, maka tahan olehmu dari puasa sehingga masuk Ramadan. Berarti Senin Hmm. Kamis kan masuk? Enggak masuk. Ini puasa apa yang dilarang? Semuanya kan nampaknya. Puasa secara kita mengkhususkan nisfu nih. Ada kecuali nanti, kecuali kalau kita biasa puasa Senin Kamis sebelumnya. Pas setengah nisfu kedua ada Senin Kamis tetap boleh kan? Ada penjelasan kata di depan apa di belakang. Coba nih. Yang kedua, istiqbal Ramadan. Istiqbal Ramadan biyaumen au yaumaini. Datang Ramadan. Menyambut Ramadan. Datang Ramadan atau menyambut Ramadan dengan satu hari dan atau dua hari. Jadi Hmm. misalkan tanggal 1 ini bulan Ramadan nih. Kita tanggal 28, 29 udah puasa. Jadi kayak ada tambahan Ramadan gitu. Padahal kan antara amalan fardu dan amalan sunnah disunnahkan dipisahkan kan. Nah, bahkan ayat juga Fatihah dan surah kan harus kita pisah dalam sholat. Begitu juga ini. Artinya jangan kita gabung puasa lain dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan Ini secara khusus. kan udah masuk di ya di setengah yang akhir ya Ramadan kan enggak mesti lagi dirinci ini Ya, menyambut ini Ramadan. penggabungan nih. Penggabungan nama yang poin di atas. Pertama, secara umum, nisfusani dari Sya'ban nggak boleh puasa. Tapi kan ada kecuali kan. Orang Hmm. yang biasa puasa sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka kan tetap boleh di nisfusani. Begitu juga orang yang adatnya sering puasa Senin Ah, Kamis. Tetap boleh kah? Ini iya. walaupun di satu hari, 2 hari ini Senin Kamis ini tetap nggak boleh kalau kita sambung dengan Ramadan. Ya, kalau Sallallahu Alaihi Wasallam lah taqaddamu, jangan kamu dahulu akan Ramadan dengan satu hari dan dengan dua hari. Ya, dia
Yang sebelum Ramadan jangan puasa 1 hari pun atau 2 hari, tiga Ada hari. Kalau kecuali. selang 3 hari boleh ya. Hmm. Ini yang khusus 2 hari ya, 1 hari atau 2 hari. 2 hari lah sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ini dilarang berpuasa. Jangan mendahulukan Ramadan dengan 1 hari dan 2 hari. Kecuali seorang lelaki karena yasumu sauman. Ada yang lagi itu yang berpuasa ya akan puasa. Fal yasumhu, maka hendak puasa ya akan hari dari satu Boleh hari juga atau berarti 2 hari. kalau adat kan. Ini kan rajulan karena ya semua adat kan. Ada sehari buka, Tadi sehari puasa puasa. kayak Nabi Daud sah. Ini boleh Pas berarti. mau Ramadan. Hari ini jatah puasa. Giliran puasa kan. Boleh. 1 hari atau 2 hari lagi mau Ramadan, seharusnya kan nggak ada lagi puasa di situ kan dan dilarang. Tapi karena adatnya, ini pas Hmm. jatuh 2 hari lagi, ini pas jatuh giliran puasa, ini nggak Boleh berarti. apa-apa. Berarti Berarti adat ini jadi pertimbangan, Ustaz. berarti muhakam, al Hmm. hadatul muhakamatun. Masya Allah. Susah juga ini karena beliau ini hadis doang nggak disyarah kan. Jadi kadang berbenturan Ustaz. Susah juga memahami ini kitab tipis benar. Lanjutkan. Yang ketiga tadi kan menyambut Ramadan apa tadi? Yang pertama apa tadi? Ya, kelupaan. Hmm. Ada berapa Tadi, macam yang dilarang puasa. Yang pertamanya apa tadi, Zat? tadi Nggak nampak lagi. puasa nisfu Sya'ban, nisfu Sani. Nisfu terakhir nggak boleh lagi ada puasa. Hmm. Ya. Kemudian 2 hari sebelum Ramadan jangan ada lagi puasa. Ini yang ketiga, puasa hari Syak. Puasa hari Syak. Qala Ammar bin Yasir. Ya, man sama yaumas syaki fakan asa Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bawa saya pada hari Syak maka sungguh maksiat ya akan Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz. Hari Jadi Syak. hari Syak itu hari apa sih Ustaz? Hari 29 hari Syak. Hari Syak. Hari Syak kan tidak jelas. Ini cuma masyhur aja, masyhur doang udah datang bulan Ramadan. Kan Nggak sehari ada doang hari pernyataan. Syak dalam setahun kan? Sehari, ya sehari. Itu hari 29 kan. 29 Syakban kan. Mau ke 30 kan? Mau 30. Malam 30 itu juga ada kategori. Kalau berawan kayak apa namanya? Fa'in ghimma apa? Ghimma alaikum. Kalau berawan segala macam nggak syak kan Fatimu kan? Harus disempurnakan Syakbannya. Kalau terang baru syak kan gitu. Terang tapi bulan nggak kelihatan. Kayaknya begitu dalam kita pikir. Ustaz. Itu yang muskil. Justru ketika terang baru syak. Tapi nggak ada yang melihat bulan. Sementara terang banget. Tapi kalau semacam berawan kayak hujan gitu, itu langsung aja sempurnakan Syakban kan. Jadi 30 nggak syok. Nah, jadi syok itu ada tafsilnya nanti di kitab Ini fikih. ini nggak ada penyelesaian lebih, Sal. Nggak ada. Kalau di sini Garis. nggak bisa kita pahami, cuman apa dalil doang untuk hukum kefikah lah, Sal. Ya. Yang keempat puasa ada ini, puasa warabiu semua ada ini, puasa 2 hari raya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana lagi, Sal? Naha anisyami yaumaini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarang ia dari puasa 2 hari. Ya, mana 2 hari? Yaumil Adha, hari Adha itu hari korban. Yaumil Fitri dan hari fitrah itu hari hari Lebaran puasa. Ya. Tapi nggak ada ilatnya puasa hari Syawal. Kenapa? Kenapa justru dilarang? Hari syak itu. Karena ada larangan khusus. Asa abal kasim berarti larangan khusus dari Nabi. Mah alasannya nggak dijelaskan. Makanya perlu mendetil lagi itu dalam bab fikih nanti. Fikih ya, larinya ke fikih ya. Yang kelima ayyamut tasrik. Yang kelima, Ini itu kalau Umar, kalau Umar. oh kalau belum. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ya, bermula ini 2 hari. Ya, bermula ini itu 2 hari yang melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima dari puasa keduanya 2 hari. Nah, mana-mana yaumul fitri, hari fitrah kamu, min siyamikum daripada hari berbuka kamu daripada puasa kamu dan hari yang akhir yakuluna fihi min nusukikum
dan hari akhir yang memakan oleh mereka itu Hari yang padanya lain, hari yaumul akhir, hari yang lain. hari yang lain yang memakan oleh mereka itu padanya hari akan nah, ibadah-ibadah kamu, maksudnya kurban-kurban kamu. Ya, bedah kurban. Terus, Al-khamisu ayyamit tasyrik, dan mulai yang kelima itu hari tasyrik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyriki ya ayyamu aklin wa sarbin wa zikrillah. Nah, ini coba sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula hari tasyrik itu hari makan dan hari minum dan hari mengingat Allah. Agak cocok puasa. Asadisu yaumul asadisu asaumu yaumal jum'ati munfaridan. Yang keenam dilarang puasa hari Jumat, hal keadaannya hari Jumat itu yang terasing, puasa hari Jumat terasing. yaumil Jumat, Satu saumu seorang yaumil lima. Jumat. Qala sallallahu alaihi wasallam la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma qablahu aw yasuma ba'dah. Nah, tidak puasa oleh seorang kamu pada hari Jumat kecuali bahwa puasanya sebelumnya hari Jumat satu hari. Sebelum hari Jumat ada puasa dia satu hari. Atau puasa ia seseorang sudahnya hari Jumat satu hari. Nah, ini jangan jangan apa? Gimana sah? Ya, yang keenam puasa hari Jumat. Secara khusus, kita mengkhususkan hari Jumat untuk puasa makro. Kecuali puasa Kamis atau puasa Sabtu kita gabung. Tapi kalau kita puasa Sabtu doang kan nggak ada larangan misalkan. Hari Minggu boleh nggak puasa? Boleh, Ustaz, kan? Boleh, nggak ada larangan secara khusus kan? Berarti yang Nggak nggak ada ada. larangan kembali ke asal kan? Boleh, Ah, walaupun nggak sunnah kan? ini pun ada di kitab lain. Kalau dia cuma puasanya hari Jumat, Ustaz. Kalau dia kan ini yang dilarangkan cara drastis kalau puasanya hari Jumat. Kalau dia puasa hari Jumat bukan karena hari Jumat ini nggak apa-apa, Ustaz. Nah, ini Gimana? puasa hari Jumat karena hari Jumat gitu. Iya, umpamanya Arafah. Arafah kan hari Jumat. Itu bukan puasa hari Jumat ya. Mah Nah, kebetulan dan di hari Jumat. Ada di kitab apa tengok kayak gitu, Ustaz. Nggak ada sebab yang lain kan. hmm, Kalau ada sebab yang lain, misalnya apa ada jatuh jatuh cuma ini itu sebab yang lain, hmm. nggak apa-apa ya. Nggak boleh mengkhususkan. Hmm. Coba. Allah sallallahu alaihi wasallam la takhtassu lailatal jum'ati biqiyam min baini layali. Ya, jangan kamu khususkan pada malam Jumat dengan berdiri. Maksud berdiri di sini dengan beribadah daripada antara segala malam-malam. Wala takhasu dan yang kamu khususkan akan Jumat yang dengan puasa daripada antara segala hari-hari kecuali antakuna fi somen yasumhu ahadukum kecuali bahwa ada ya hari Jumat itu pada puasa yang berpuasa ya seorang akannya yang berpuasa akannya hari oleh seorang kamu apa berarti ada ya ada lah kalau di sini Jadi kalau baca Yasin nggak apa-apa, Lima Ustaz. kamu khususkan kayak Nggak ada boleh ya. dilarang Janganlah nggak engkau boleh. mengkhususkan malam Jumat dengan qiyam. Qiyam di sini bisa qiyam salat atau kegiatan lain-lain kan? Pastinya. Tapi kalau baca, nggak tahu Ustaz. Tapi Nggak biasanya tahu. boleh. Tapi kalau di kitab fikih nggak terlalu keras nih, mungkin nggak makruh pun Ya, penting baca Quran nggak apa-apa. Karena disunahkan baca orangnya surat Kahfi kan. Tapi baca Kahfi, baca Yasin, gabung. nggak. Padahal di situ kan dikhususkan disunatkan pada hari Jumat. Janganlah kamu mengkhususkan agama lain dengan qiyam. Tapi qiyam biasanya sholat Ustaz. Salam. Qiyamul lail. Ini udah selesai Ustaz. Akhiru fawaidis saum. Ini adalah akhir dari faedah-faedah puasa. Kita baca langsung khatam sore ini, Sa. Oh, masih ada? Ada lagi hari yang dilarang puasa. Ini adalah akhir faedah-faedah puasa. Coba. Nah ini. Kok nggak Hmm, nyambung nih? nggak nyambung. Oh, ini keulang lagi yang di atas tadi. Eh, Nah, ini. ini. Ini double halamannya kan? Ada yang sama ini. Selesai. Ini kan ucapan Umar udah tadi kan? Dah. Berarti ini udah selesai, Ustaz. Nah,
Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Ringkas banget nih kita Ustaz. Kalau kita cari kita ringkas begini Ustaz. Ini kan maqasidus siam. Nanti kita cari maqasidus shalah, maqasidul haji ya. Allahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, benar pelaku ini,